Selamat datang, ikut saya sebagai Oppo X9 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas layar Anda, seperti ini. Pastikan Anda melakukannya dari sisi kanan, karena disitulah kita memiliki tombol-tombol pintasan, sedangkan sisi kiri akan menampilkan notifikasi. Di bagian ini nanti Anda perlu mencari fitur perekaman layar Anda. Tombol pintasan untuk saya. Ini terletak di halaman kedua, tetapi jika Anda tidak dapat menemukannya di salah satu halaman, Anda kemudian dapat menambahkannya dengan mengklik ikon pensil di sini, lalu klik tanda plus dan cari dari daftar yang ada di sini. Setelah Anda menemukannya, Anda cukup mengkliknya, maka fitur tersebut akan ditambahkan, klik selesai dan seharusnya fitur itu tetap ada di daftar. Jadi setelah Anda menambahkannya ke dalam daftar ini untuk pertama kalinya, tahan dan kemudian pilih pengaturan lainnya yang tentunya akan membawa Anda ke menu pengaturan sekarang. Dan di sini Anda akan bisa menyesuaikan kualitas rekaman yang sebenarnya. Mari kita mulai dengan definisinya. Entah kenapa, ponsel masih menganggap pengaturan 720p medium adalah pilihan utama di tahun 2026. Jelas, itu bukan pilihan yang tepat. Ini bukan tahun 2010. Jadi kita akan mengubahnya ke 1080p, yang sebenarnya masih tergolong rendah jika dipikir-pikir. Tapi ini adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan di sini. Di bawah opsi custom, Anda bisa memilih resolusi dan bitrate secara terpisah. Tapi pengaturan tinggi pada dasarnya memaksimalkan keduanya, dan keduanya pun tidak setinggi yang seharusnya bisa dicapai perangkat ini. Melihat dari harganya dan apa yang ditawarkan, memberikan 1080p 16 megabit per detik pada refresh rate tinggi terasa agak rendah untuk perangkat yang harganya hampir $2.000. Bagaimanapun juga, lanjut, kita punya pengaturan frame rate yang tadi saya sebutkan. Saat ini kita pakai dynamic yang bisa sampai 144 frame, atau kita bisa pilih 60 atau 30. Sebenarnya kita abaikan saja opsi 30, jadi sekarang kita punya 60 dan dynamic, saya akan memilih 60. Hanya terkunci, jelas opsi dynamic juga tersedia di situ. Jika kamu ingin refresh rate tinggi, itu akan direkam selama kamu memang menggunakan refresh rate tinggi tersebut, tapi pada umumnya jika kamu berencana mengunggah video-video seperti ini yang akan kamu rekam dengan screen recorder ke platform media sosial apapun, sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh di sini. Pilih saja 60 karena apapun di atas 60 pada dasarnya akan hilang. Di platform-platform ini, mereka hanya mendukung hingga 60 saja. Dan jika kamu mengunggah 120 atau lebih, itu akan diturunkan juga pada akhirnya. Jadi dalam kasus ini tidak ada pengaruhnya. Sekarang berikutnya kita punya perlindungan privasi, jadi hentikan notifikasi dan beberapa hal lain agar tidak muncul di rekaman. Lalu ada bagian lainnya, yaitu lokasi indikator. Jadi ini semacam bagaimana indikator itu akan terlihat saat merekam, atau ketiganya sekaligus. Jadi kamu bisa menampilkannya di layar kunci, status bar, dan juga notifikasi. Jika kamu tidak ingin beberapa di antaranya, tentu saja kamu bisa mematikannya di sini. Ada hal lain seperti auto pause yang bisa kamu aktifkan, rekam dari kamera, video. Fitur ini memungkinkan kamu menambahkan kamera selfie ke rekaman. Ada juga pengaturan format yang saya sarankan tetap seperti apa adanya dan tampilkan sentuhan di layar. Jadi ini akan merekam titik abu-abu semi-transparan dimanapun jari kamu menyentuh layar. Fitur ini aktif secara default dan akan saya biarkan tetap aktif, supaya kamu bisa melihat seperti apa tampilannya di rekaman sebenarnya. Dan terakhir, yang saya lihat adalah hal pertama yang akan kamu lihat adalah suara. Di sini kamu bisa memilih jenis suara apa yang akan direkam. Ada suara sistem dan ada mikrofon. Jika kamu berencana merekam keduanya, yang memang bisa dilakukan, saya sarankan menggunakan headphone. Karena yang akan terjadi adalah suara sistem akan direkam secara internal melalui perangkat lunak, lalu suara itu benar-benar diputar melalui speaker. Pada titik ini, mikrofon bisa saja menangkap suara itu untuk kedua kalinya sehingga menciptakan efek gema yang tidak diinginkan. Dan saya agak penasaran, kenapa ada huruf end di layar saya? Terserahlah, saya akan biarkan saja si kecil itu, jadi ya, lanjut. Dari sini kita bisa menutup ini.
Tidak ada yang perlu disimpan sebenarnya. Perubahan diterapkan secara instan. Jadi mari kita cari tombol saklar itu sekali lagi, dan kali ini kita hanya akan menekannya. Pertama kali, aplikasi akan meminta izin untuk merekam audio. Kita pilih saat menggunakan app. Sudah mulai lagi. Kita punya rekaman sistem atau mikrofon di sini. Kamu bisa mengubahnya. Dan kamu bisa lihat sekarang sedang merekam. Jadi apapun yang kamu lakukan sekarang sebagian besar akan terekam. Tapi ada sedikit catatan di sini, tidak semuanya bisa direkam dan saya akan jelaskan ini lebih lanjut. Tapi mari kita mulai dengan membuka sesuatu yang bisa kamu rekam. Dan lanjut ke sesuatu yang tidak bisa kamu rekam. Tidak, cukup buka saja. Kamu memang punya internet. Ayo dong, untungnya, di sini. Maksudnya di perangkat Oppo. Oppo punya fitur ini. Keuntungannya adalah Oppo benar-benar memberitahu kamu bahwa kamu tidak bisa merekam ini, seperti yang bisa kamu lihat di sini. Ini adalah sebuah anomali. Biasanya kamu tidak punya fitur ini. Bagaimanapun juga, setelah kamu selesai merekam, kamu bisa berinteraksi dengan overlay di sini. Klik kotak untuk menghentikannya, dan hasil rekaman akan tersimpan di aplikasi galeri foto kamu. Apapun yang kamu punya di sini sepertinya adalah foto. Dan sekarang kita bisa melihatnya, itu akan berada di tab foto di sini. Atau kamu juga bisa menemukannya dengan masuk ke album dan di dalam album, cari video dan tangkapan layar. Jadi keduanya memang ada, letaknya di bawah video dan tangkapan layar. Saya rasa mencari di bagian tangkapan layar secara khusus akan jauh lebih mudah ditemukan. Apapun yang kamu cari, di sana kamu akan menemukan tangkapan layar dan rekaman layar. Jadi cukup cari sesuatu yang ada penanda waktunya, biasanya itu untuk membedakannya dan kamu juga bisa mengaturnya sesuai keinginan. Kamu bisa memilih untuk hanya menampilkan foto atau hanya video di sini. Jadi ini juga membuatnya sedikit lebih mudah untuk menemukan apapun yang sebenarnya sedang kamu cari. Dan buat saya, ini cukup mudah karena memang tidak ada apa-apa di sini. Tapi nanti, ke depannya ketika kamu mengambil banyak tangkapan layar, rekaman layar, dan banyak-banyak hal lain yang tidak penting, itu akan menjadi sedikit